Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nisa Puji Lestari dengan NIM 2030205131. Saya akan menjelaskan tentang materi efektivitas dan ketidakefektifan pembelajaran daring. Pandemi COVID-19 menyebabkan Indonesia turut mengeluarkan beberapa himbauan kepada publik, seperti seruan gerakan work from home dan seruan pembelajaran daring yang dilaksanakan oleh hampir seluruh universitas yang ada di Indonesia. Pembelajaran daring adalah pembelajaran yang dilakukan tanpa melakukan tatap muka melalui platform yang telah tersedia. Terkait dengan pembelajaran daring, beberapa perusahaan telekomunikasi Indonesia sudah mulai melakukan kerjasama dengan berbagai platform pembelajaran daring untuk mendukung kegiatan pembelajaran. Diambil dari sudut pandang mahasiswa, pembelajaran daring merupakan salah satu metode baru dan belum lumrah digunakan di perguruan tinggi Indonesia. Sebanyak 91 mahasiswa dari 118 mahasiswa yang dijadikan sampel atau setara dengan 77,1% hasil sampel survei menyatakan bahwa mereka tidak menyukai metode pembelajaran daring dan lebih memilih untuk melakukan pembelajaran tatap muka. Berdasarkan survei yang dilakukan, terdapat beberapa hambatan yang dirasakan oleh mahasiswa terkait dengan pembelajaran daring. Sebanyak 44,9% responden merasa bahwa kendala utama yang dirasakan merupakan kendala sinyal. Sinyal yang didapatkan oleh responden dirasa tidak sesuai, sehingga responden sulit untuk menerima pelajaran yang diberikan oleh dosen dengan maksimal. Sebanyak 14,4% responden merasa bahwa kendala utama yang dirasakan merupakan kendala habisnya kuota dan keterbatasan uang yang mereka miliki untuk terus-menerus mengisi ulang kuota internet. Hal ini dapat terjadi karena tidak semua perusahaan telekomunikasi yang beroperasi di Indonesia sudah melakukan kerjasama dengan platform media pembelajaran online, sehingga kuota mahasiswa yang sedang mengakses konten pembelajaran online menjadi cepat habis. Responden lainnya merasa bahwa kendala utama yang dirasakan merupakan mudah terdistraksi, kurangnya penjelasan dari dosen, dan dosen yang tidak menjelaskan materi, namun hanya memberikan tugas saja kepada mahasiswanya. Dapat kita simpulkan bahwa pembelajaran daring memiliki banyak kekurangan dari berbagai aspek. Sayangnya, kekurangan yang dialami oleh para mahasiswa mengenai pembelajaran daring merupakan kekurangan mayor atau kekurangan yang dirasa besar dan dapat menghambat proses kegiatan belajar mengajar secara keseluruhan, dimulai dari masalah sinyal hingga sulit untuk fokus pembelajaran daring, dinilai menambah beban bagi mahasiswa. Kesulitan mengerti materi yang disampaikan oleh dosen hingga dosen yang tidak pernah memberikan materi kuliah, baik dengan video message ataupun video conference, dirasa juga menjadi salah satu beban bagi mahasiswa dalam menjalani pembelajaran daring. Meskipun pembelajaran daring memiliki banyak kekurangan dan tidak disukai oleh kebanyakan mahasiswa-responden sebanyak 27 mahasiswa atau setara dengan 22,9% responden menyukai pembelajaran daring dan dapat melihat sisi positif yang dapat dipetik dari pelaksanaan pembelajaran daring. Pembelajaran daring dapat dilakukan di mana saja meskipun tidak selalu bisa dilakukan kapan saja. Hal ini menyebabkan mahasiswa yang melaksanakan pembelajaran daring dapat melakukan proses pembelajaran di tempat-tempat yang mereka sukai sambil melakukan hal-hal lain selain belajar seperti makan, mendengarkan musik, dan menonton televisi. Bagi sebagian mahasiswa, learning environment pembelajaran daring dirasa lebih cocok untuk mereka dibandingkan pembelajaran offline atau pembelajaran tatap muka. Terlepas dari masalah pembelian kuota, mahasiswa yang menggunakan jaringan WiFi merasa pembelajaran daring dapat menghemat ongkos yang biasa dikeluarkan sehari-hari. Dengan adanya pembelajaran daring,
mahasiswa tidak perlu lagi mengeluarkan ongkos untuk pergi ke kampus di pagi hari. Dari segala hal yang telah dipaparkan, bahwa dapat disimpulkan bahwa dari sudut pandang mahasiswa, pembelajaran daring bukan merupakan metode pembelajaran yang efektif, meskipun pembelajaran daring memiliki beberapa sisi positif. Sisi positif yang dimiliki oleh pembelajaran daring tidak berdampak pada efektivitas kegiatan belajar mengajar yang ada. Sisi positif yang ada pada pembelajaran daring kebanyakan merupakan sisi positif dari segi lifestyle mahasiswa dan financing mahasiswa. Kebalikan dari sisi positifnya, sisi negatif yang dimiliki oleh pembelajaran daring merupakan kelemahan yang dapat betul-betul memengaruhi kegiatan belajar mengajar yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa, menyebabkan pembelajaran daring menjadi metode pembelajaran yang tidak efektif. Ketidaktahuan pemerintah maupun publik mengenai kapan pandemi COVID-19 akan berakhir mengakibatkan mahasiswa dan dosen tetap harus menjalani pembelajaran daring selama sisa semester berlangsung. Beberapa perubahan dapat diterapkan untuk membuat pembelajaran daring menjadi metode pembelajaran yang lebih efektif, seperti para dosen yang seharusnya mengadakan video conference agar proses belajar mengajar dapat terjadi dua arah dan memberikan mahasiswa keleluasan untuk bertanya. Para dosen betul-betul menjelaskan materi yang akan mereka sampaikan kepada mahasiswa melalui media video atau video conference dan tidak hanya memberikan PowerPoint saja. Pembatasan jumlah tugas yang diberikan agar tidak menjadi beban bagi mahasiswa. Pemerataan sinyal oleh perusahaan telekomunikasi agar tidak terjadi susah sinyal ketika proses pembelajaran berlangsung, dan pembuatan platform yang sesuai juga memadai oleh seluruh universitas di Indonesia. Ada baiknya jika pembelajaran daring dapat ditinjau lebih jauh lagi oleh instansi-instansi yang bersangkutan agar menjadi metode pembelajaran yang lebih efektif ke depannya, baik bagi mahasiswa maupun dosen. Secara keseluruhan, mahasiswa puas dengan pembelajaran yang fleksibel. Dengan pembelajaran daring, mahasiswa tidak terkendala waktu dan tempat di mana mereka dapat mengikuti perkuliahan dari rumah masing-masing maupun dari tempat di mana saja. Baiklah, sekian dari saya presentasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.